Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sudira Wihadi, aku seorang mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu pemikir paling terkenal dalam sejarah psikologi, yaitu Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud lahir di Freiburg 6 Mei 1856. Pada usia 4 tahun, karena bisnis ayahnya bangkrut, Sigmund Freud pindah ke Leipzig dan kemudian menetap di Wina. Ayahnya adalah seorang yang otoriter dan ditakutinya, sedangkan ibunya adalah seorang yang perhatian dan suportif. Freud memiliki kedekatan dengan ibunya daripada dengan ayahnya. Di sekolah, Freud termasuk anak yang cerdas. Dia kuliah di Universitas di Wina pada tahun 1872 dengan konsentrasi ilmu biologi. Pada tahun 1881, Freud menyelesaikan studi kedokteran. Perjalanan karir mengembangkan psikoanalisis. Psikoanalisis Freud tidak terbentuk dalam semalam seperti aliran-aliran lainnya. Psikoanalisis pun berkembang secara bertahap sehingga sampai pada rumusan psikoanalisis yang dikenal sekarang. Menurut Freud, terdapat 4 tahap perkembangan psikoanalisis. Tahap pertama adalah pre-analytic fase. Pada tahap ini, Freud menunjukkan ketertarikannya pada metode hipnosis yang digunakan Charcot dalam menangani pasien histerianya. Tahap kedua disebut dengan psychoanalysis proper, yaitu dengan ditandai ditinggalkannya metode hipnotis dan menggantikannya dengan metode free association. Pada tahap ini, Freud baru menyadari bahwa masalah psikologis bukan disebabkan masalah-masalah neurologis, tapi lebih karena konflik yang tidak bisa disadari, terutama konflik yang berhubungan dengan seksualitas. Freud meyakini bahwa konflik tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Tahap ketiga yaitu mulainya gerakan psikoanalisis. Pada tahapan ini, psikoanalisis mulai diikuti oleh banyak pemikir dan menyelenggarakan kongres pertama dan jurnal psikoanalisis yang didirikan pada tahun 1908. Walaupun sebagian pengikutnya menunjukkan penolakan terhadap sebagian pemikirannya, Freud dengan psikoanalisisnya terus berkembang ke beberapa kota seperti Budapest, Berlin, London, dan kota lainnya. Pada tahun 1920, menanggapi Perang Dunia Pertama yang menelan banyak korban, Freud menyampaikan pikirannya mengenai sisi gelap dari manusia, yaitu insting kematian. Dan di saat metode lain mempunyai keterbatasan, psikoanalisis menjadi alternatif yang serius untuk menangani trauma pasca perang yang dialami para tentara. Yang terakhir yaitu tahapan menjelang kematian Freud. Reputasi Freud tidak tergoyahkan sampai akhir hayatnya. Next, kasus Anna O. Berta Pappenheim, atau yang lebih dikenal dengan Fraulein Anna O. Dia adalah seorang perempuan muda berusia 21 tahun, cerdas dan berparas menarik. Dia mengalami histeria ketika merawat ayahnya yang sakit parah dan meninggal. Dia menunjukkan gejala-gejala histeria seperti kelumpuhan pada lengan dan tangan, gangguan penglihatan, gangguan berbicara, dan gangguan memori, dan lain-lain. Dengan metode hipnosis, Joseph Breuer yang didampingi oleh Freud berhasil menyembuhkan gejala-gejala histeria yang dialami oleh Anna O. Dalam keadaan trans, emosi negatif dan trauma yang dialami Anna O dalam beberapa bulan terakhir dikeluarkan, sehingga membuatnya terlepas dari gejala-gejala histeria yang dialaminya. Breuer dan Freud kemudian menyimpulkan bahwa gejala-gejala gangguan fisik yang dialami Anna O tersebut berhubungan dengan pengalaman traumatis yang pernah dialaminya. Pengalaman traumatis yang tidak diungkapkan akan menyebabkan gangguan secara fisik. Dan ketika pengalaman traumatis tersebut diberi jalan keluar, maka gangguan tadi pun hilang dengan sendirinya, baik untuk sementara ataupun permanen. Metode ini kemudian dinamai dengan metode
metode katarsis. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian merupakan salah satu konsep penting dalam psikoanalisis Freud. Struktur kepribadian tersebut dianggap berpengaruh besar terhadap keunikan dan bagaimana seseorang berperilaku. Menurut Freud, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga elemen tersebut satu sama lain saling berkaitan dan terus-menerus mengalami konflik. Kemampuan kita dalam menjaga keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan mental. Yang pertama, id. Id merupakan salah satu elemen dari sistem kepribadian yang merupakan sumber dari segala dorongan dasar. Dorongan yang bersumber dari id tersebut sifatnya primitif dan tidak disadari, seperti lapar dan haus. Jika belum terpenuhi, dorongan tersebut akan selalu berupaya untuk dipenuhi. Id ini dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Id tidak terlalu peduli dengan kenyataan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Id selalu mendesak ego untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya agar mendapatkan kesenangan, dan id tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Yang kedua ada superego. Superego merupakan bagian dari elemen kepribadian yang berisi norma-norma sosial yang sudah ditanamkan dalam diri seseorang yang diperoleh dari keluarga atau masyarakat. Vinay dan King menjelaskan bahwa superego pun menuntut ego untuk merealisasikan keinginan-keinginannya. Yang membedakan id dan superego adalah prinsip yang digunakannya. Jika id menggunakan prinsip kesenangan, superego menggunakan yang sebaliknya, yaitu prinsip kesempurnaan atau morality principle. Tidak heran jika dorongan id dan superego itu selalu bertentangan. Terakhir ada ego. Ego merupakan pusat dari kepribadian seseorang. Fungsi ego adalah untuk menjaga keseimbangan kepribadian dengan memperhatikan dorongan id dan harapan superego. Dengan memperhatikan tuntutan realitas, ego kemudian berusaha mencari solusi dalam mengatasi tuntutan id dan superego melalui kompromi, penundaan, ataupun substitusi. Konsep ketidaksadaran. Jasa Freud yang amat besar dalam mengubah kebiasaan yang berlaku selama abad-abad sebelumnya adalah pemikirannya yang menguraikan secara sistematis perihal peranan ketidaksadaran atau alam tak sadar dalam kehidupan psikis manusia. Manusia tidak hanya terdiri dari kesadaran, bahkan yang sadar itu hanya sebagian kecil dibandingkan dengan ketidaksadaran. Analogi Freud yang dekat dengan hal ini adalah fenomena gunung es. Dalam mana kesadaran digambarkan sebagai puncak gunung es yang mengambang di atas air, sedangkan sebagian besarnya tersembunyi di bawah permukaan air. Mirip seperti itulah ketidaksadaran. Secara umum, ketidaksadaran menunjuk pada suatu fenomena yang tak mudah dikuasai, sulit dimengerti, dan tersembunyi di dalam diri manusia. Demikian pula menurut Freud, yang menganggap ketidaksadaran mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks, penuh teka-teki dan arti. Sehingga untuk memahaminya orang harus menggunakan metode atau teknik tertentu, antara lain analisis atau tafsir mimpi, hipnosis, dan asosiasi bebas. Konsep Freud mengenai ketidaksadaran erat kaitannya dengan represi. Tanpa teori tentang represi, tak mungkin kesadaran dapat dipahami. Represi dipahami sebagai proses tak sadar di mana suatu pikiran atau keinginan yang mengganggu tidak diizinkan untuk mencapai yang sadar dan dipindahkan ke ketidaksadaran. Mimpi dan ekspresi simbolis. Menurut Freud, mimpi adalah penghubung antara kondisi bangun dan tidur. Baginya, mimpi adalah ekspresi yang terdistorsi atau yang sebenarnya dari keinginan terlarang diungkapkan dalam keadaan terjaga. Pada dasarnya, hakikat mimpi bagi psikoanalisis
hanyalah sebentuk pemenuhan keinginan terlarang semata. Dikatakan oleh Freud bahwa dengan mimpi, seseorang secara tak sadar berusaha memenuhi hasrat dan menghilangkan ketegangan dengan menciptakan gambaran tentang tujuan yang diinginkan. Karena di alam nyata sulit bagi kita untuk mengungkapkan kekesalan, keresahan, kemarahan, dendam, dan yang sejenisnya kepada objek-objek yang menjadi sumber rasa marah. Maka muncullah keinginan itu dalam bentuk mimpi. Freud mengatakan bahwa simbolisme merupakan bagian paling mengagumkan dalam teorinya. Karena dalam beberapa kondisi, simbol memungkinkan kita untuk menginterpretasikan mimpi tanpa harus mengajukan pertanyaan pada orang yang mengalami mimpi, yang kadang-kadang malah tidak bisa memberitahukan apa-apa tentang simbol-simbol itu. Di sini Freud juga mencoba menyimpulkan beberapa hal mengenai simbolisme dalam mimpi. Yang pertama yaitu kita menentang pendapat bahwa orang yang bermimpi merasa tidak mengetahui bahwa simbol-simbol berhubungan dengan kehidupan dalam kondisi bangun. Yang kedua yaitu hubungan simbolik bukan sesuatu yang khas bagi orang yang bermimpi, tapi ruang lingkup simbolismenya sangat luas. Simbolisme mimpi hanya bagian kecil saja. Ini berbeda dengan simbolisme pada mitos, dongeng, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu simbolisme yang muncul di bidang lain, ternyata berhubungan dengan tema-tema seksual seperti dalam mimpi. Simbol-simbol yang sama juga melambangkan objek dan hubungan seksual. Misalnya simbol paling yang diinterpretasikan Jung sebagai arketip spiritual. Next, mekanisme pertahanan diri. Ketika dihadapkan pada situasi yang tidak bisa diatasi, ego akan mengalami kecemasan. Kecemasan tersebut sebetulnya bersifat biologis, yang merupakan mekanisme adaptasi ketika ego tidak lagi sanggup mengatasi situasi. Freud membagi kecemasan ini menjadi 3 jenis, yaitu objective anxiety, neurotic anxiety, dan moral anxiety. Kecemasan itu tentu tidak menyenangkan. Untuk itu, ego berupaya untuk melakukan pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri tersebut berlangsung secara tidak disadari, menimbulkan rasa puas dan mendistorsi realitas. Untuk mengatasi kecemasan neurotik dan kecemasan moral, ada beberapa mekanisme pertahanan diri yang bisa dilakukan oleh ego. Yang pertama, represi. Represi merupakan strategi pertahanan diri dengan menekan memori, pikiran, dan persepsi yang membahayakan diri ke dalam ketidaksadaran. Yang kedua ada displacement. Displacement merupakan strategi pertahanan diri dengan mengganti objek atau tujuan yang menimbulkan kecemasan dengan tujuan yang tidak menimbulkan kecemasan. Misalnya, seorang pegawai yang marah kepada atasannya bisa saja mengalihkan kemarahannya tersebut kepada anak dan istrinya. Yang ketiga ada proyeksi. Proyeksi merupakan strategi pertahanan diri dengan mengalamatkan kekurangan atau kesalahan pribadinya kepada benda atau kejadian ataupun orang lain. Misalnya, orang suka berbohong mengatakan orang lainlah yang suka membohongi dirinya. Yang keempat ada regresi. Regresi merupakan strategi pertahanan diri dengan kembali ke tahap perkembangan sebelumnya. Misalnya, anak SD yang kencing di celana itu bisa jadi merupakan salah satu bentuk regresi, karena kencing di celana bukanlah perilaku yang pantas dilakukan oleh anak SD. Yang kelima yaitu ada reaksi formasi. Reaksi formasi merupakan strategi pertahanan diri dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan sebenarnya. Misalnya seorang anak remaja yang menyukai temannya justru menunjukkan sikap dan perilaku yang dingin, cuek, dan tidak bersahabat. Tahap perkembangan psikoseksual. Motivasi seksual merupakan hal penting dalam psikoanalisis. Freud menyatakan bahwa seks tidak hanya berhubungan dengan organ-organ tertentu saja, tapi seluruh bagian tubuh bisa menjadi sumber kepuasan seksual. Menurut Freud, manusia mengalami tahap-tahap perkembangan psikoseksual yang setiap tahapannya memiliki sumber kepuasan seksualnya.
Tahapan yang sumber kepuasan seksualnya berasal dari mulut itu disebut dengan oral stage, yang biasanya dimulai pada usia 0 sampai 18 bulan. Pada usia ini, anak selalu memainkan benda apapun dengan mulutnya. Pemenuhan yang berlebihan atau kurang akan mengakibatkan munculnya fiksasi. Orang yang mengalami fiksasi pada masa ini bisa menjadi orang yang suka makan berlebihan dan agresif secara verbal dan juga sinis. Yang kedua, ada tahapan yang sumber kepuasan seksualnya berasal dari anus, yaitu disebut dengan anal stage. Anal stage dimulai pada usia 18 sampai 36 bulan. Untuk mendapatkan kepuasan seksual dari anus, ini mendapatkan tendangan dari norma sosial seperti toilet training. Fiksasi pada masa ini akan menyebabkan munculnya karakter anal seperti jorok, boros, dermawan, perfeksionis, dan lain-lain. Yang ketiga, tahapan yang sumber kepuasan seksualnya berasal dari alat kelamin, yaitu disebut phallic stage. Phallic stage dimulai pada usia 3 sampai 6 tahun. Menurut Freud, phallic stage merupakan tahapan yang paling penting, sebab pada tahapan inilah munculnya Oedipus complex dan castration anxiety. Castration anxiety adalah yaitu anak mengalami kecemasan yang khas. Oedipus complex yaitu ketertarikan berlebih anak laki-laki kepada ibunya. Dalam hal ini, anak laki-laki cenderung cemburu terhadap ayahnya dan memandang ayahnya sebagai saingan untuk mendapatkan perhatian sang ibu. Adapun hal yang serupa dengan Oedipus complex yaitu Elektra complex, yang dimana anak perempuan mengalami ketertarikan berlebih kepada ayahnya dan anak perempuan cenderung cemburu kepada ibunya. Sedangkan castration anxiety artinya sikap anak laki-laki yang merasa ketakutan pada ayahnya yang akan memotong alat kelaminnya sebagai hukuman atas keinginan untuk memiliki sang ibu. Yang keempat ada latency stage yang berlangsung pada usia 6 sampai 12 tahun. Latency stage berakhir sampai usia puber. Tahapan ini ditandai dengan ketertarikan terhadap kelompok atau teman sebaya dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Ketertarikan seksual terhadap lawan jenis sudah mulai muncul, tapi tidak diperlihatkan. Tahapan terakhir yaitu genital stage. Genital stage dimulai pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak menjalin relasi dengan teman sebayanya dan terlibat dalam aktivitas sosial. Dorongan seksual menjadi lebih intens dan anak belajar menjalin relasi dengan lawan jenis. Oke, di sini mungkin saya akan menceritakan sedikit sisi Sigmund Freud yang jarang diketahui, yaitu pada tahun 1882 Sigmund Freud merupakan dokter di rumah sakit di Wina dan dosen neuropatologi. Freud pun pernah menderita depresi dan apati periodik. Gejala-gejala neurotik berbentuk serangan kecemasan seringkali mengganggu. Pada tahun 1884 ia pernah melakukan penelitian mengenai kokain dan menulis artikel mengenai kokain. Menurutnya, kokain bisa meningkatkan energi, kekuatan, dan mengatasi masalah depresi. Tapi keyakinannya tersebut didapati tidak tepat. Kecanduan terhadap kokain justru membuat orang meninggal, dan karena itulah dia mendapatkan banyak kritik. Laporan ketagihan kokain dan kelebihan dosis kokain pun berdatangan dari seluruh dunia, dan reputasi Freud sebagai dokter juga merosot. Dia terus memakai kokain untuk menangani pasien depresi, migrain, dan inflamasi hidung, tapi kemudian memutuskan berhenti di awal 1890-an. Dan Sigmund Freud juga sempat mengalami kelumpuhan histerik dan sugesti hipnotik. Sejak usia dini sampai kematiannya, di usia yang ke-83, Freud adalah seorang pria yang mengalami kecanduan terhadap rokok atau cerutu. Bahkan sampai tembakau itu memakan rahangnya. Meskipun dia menerima beberapa diagnosis dan operasi, Freud tidak bisa membiarkan tembakau keluar dalam mulutnya. Freud disebutkan telah merokok hingga 20 cerutu dalam sehari. Dia percaya bahwa kecanduan hanyalah kebiasaan masturbasi yang umum.
Dia pun menyimpan rahasia kankernya dari teman dan keluarganya. Namun, saat dia mulai memakai alat prostetik yang menahan rahangnya agar tidak roboh, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Hingga pada musim panas 1939, kanker mulut Freud sudah tidak bisa dioperasi lagi. Produktivitasnya dalam meneliti serta menulis pun berkurang. Namun, dia juga menolak berhenti merokok, dan dia tidak mau menghadapi operasi lainnya. Dengan bantuan Dr. Mathieu dan putrinya Anna, Freud menyuntikkan 3 dosis morfin yang mematikan ke dalam tubuhnya. Dia pun mengalami koma pada tanggal 21 September 1939. Jantungnya berhenti berdetak 2 hari kemudian. Hingga saat ini banyak terdapat inkonsistensi biografis tentang siapa yang mengatur dosis morfin untuknya. Akibatnya beberapa sejarawan percaya bahwa tindakan bunuh diri Freud dilakukan oleh tangannya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di video ini kurang lebihnya saya